Waalaikumsalam, Mas berjumpa Andrew. lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube saya. Bagaimana Mbak E? Oke. Terima kasih ya udah mau ngangkat telepon saya. Saya sebenarnya udah beberapa hari ingin nelfon, cuman Ya, beberapa hari kemarin ada yang sibuk diurusin Mbak. Ada yang kepalanya pecah, ada yang bayinya mau lahir. Aduh, nggak paham. Saya kasusnya semoga Mas macam-macam. Andrew sehat selalu lah. Amin, amin. Biar Jadi bisa kalau bantu kita. siap, terima kasih. Bagaimana Iya. ini Mbak? Ini loh Mas, saya kan dulu itu kan main game online ya. Siap. Game online. Nah, terus kan ya kalau game online kan perlahan-lahan kan mundur gitu kan, nggak terlalu gitu karena satu kerjaan gitu. Nah terus saya punya temen nih, itu orang Lampung. Nah saya temennya banyak, cuman saya kan nggak terlalu berteman gitu. Cuman ini kemarin tahun 2019 itu saya dekat sama temen orang Lampung. Nah orang Lampung itu punya teman, dia itu orang Blitar, temennya itu laki-laki. Nah terus saya kenal sama dia gitu, dekat, malahan di game online juga ya, saya kadang-kadang dia juga main bareng gitu sama saya itu. Nah terus udah gitu, nah si laki-laki itu punya istrinya itu ya di Hong Kong, istrinya juga di Hong Kong juga. Nah saya nggak tahu gimana hubungan sama istrinya, kan saya nggak tahu, saya nggak mau tahu urusan itu. Yang jelas saya kalau dideketin sama yang punya istri kan saya disukain gitu, saya nggak mau kan, saya mundur gitu. Kalau cuma temen ngobrol ya ngobrol biasa aja gitu. Nah terus udah gitu, nah dia itu ngobrol sama saya, ya curhat gitu mungkin ya. Terus saya itu ya ngasih solusinya ya dewasa saya aja gitu, pengalaman saya aja. Nah terus ketika tahun 2021 itu ibunya kan meninggal, ibunya kan di Papua, ibunya itu meninggal, terus harus dibawa ke Jawa gitu. Dia kan laki-laki itu posisinya di Malaysia. Nah terus dia di Jawa itu, ibunya itu harus dibawa ke Jawa gitu, di Papua itu harus dibawa ke Jawa. Terus dia ngeluarin uang banyak katanya, karena istrinya itu nggak peduli gitu, ngomongnya itu ya saya kan nggak ngurus gitu. Terus tiba-tiba dia itu dideportasi itu ke Indonesia gitu. Nah terus pas posisinya itu dia nggak ada uang, terus saya tahu posisinya dia, bahkan anaknya juga mau kelulusan itu nggak ada uang gitu kan, istrinya nggak ngurus, terus dia itu kayak orang stres gitu lah, ngomong ini ngomong itu. Terus dia itu bilang sama saya pas dia mau balik lagi ke Malaysia. Nah pas bulan berapa ya dia balik lagi ke Malaysia itu, kayaknya bulan 12 kemarin dia balik lagi ke Malaysia itu, balik lagi ke Malaysia. Terus bulan satunya itu dia kan belum dapat gaji karena dia nggak dapat kerjaan gitu loh, belum dapat kerja gitu, cuman kan lewat Kalimantan itu maksudnya itu. Nah terus dia itu minta tolong sama saya, neneknya juga bahkan pernah nelpon sama saya gitu loh Mas, neneknya pernah nelpon, terus ponakannya pernah nelpon, terus anaknya juga pernah video call gitu. Cuman HP saya setelah nelpon sama mereka itu, HP saya itu rusak, jadi nomornya itu nggak ada semua gitu loh. Kalau nomor dia itu ada di HP satunya gitu loh. Terus saya itu biarin lah, saya nggak butuh nomor temennya, yang penting nomornya dia. Masalahnya ketika ibunya itu mau 100 hari, dia itu pinjam uang sama saya gitu. Saya itu kasihan gitu, kasihan sama dia itu. Terus sama saya itu tak pinjemin Mas 8 juta. Dia itu suka dengerin YouTube-nya Miss Yuni. Dia suka dengerin. Dia malahan ya mungkin subscribernya Miss Yuni gitu kan. Terus kata saya itu, nah
dia pinjem bulan 1, dia bilang kan, kata saya tuh nanti bulan 3 akhir saya mau pakai uangnya. Iya, katanya gitu kan. Nah bulan 3 itu masih ada komunikasi, bahkan sehabis lebaran juga sama saya tuh tak tanyain kan, itu uang kan jatah buat ibu saya ke rumah sakit. Gitu. Kata saya tuh saya nanyain, dia belum ada uangnya, belum ada. Bahkan anak itu uang 8 juta itu buat kelulusan anaknya. Anaknya kan bilang, ya katanya gimana, katanya saya harus bayar kelulusan, katanya gitu kan. Terus kata saya tuh kasihan banget, saya tuh punya perasaan karena saya juga punya anak gitu kan. Kata saya tuh ya udah, saya percaya kamu, terus insya Allah sama saya tak kasih. Masalahnya saya pikir, yang ada dalam pikiran saya itu buat ibunya 100 hari. Masalahnya saya sendiri nyuruh teman saya yang di Indonesia kirim kue buat keluarganya dia, bahkan dipotoin gitu kan, dipotoin waktu hajatannya. Itu saya pikir dia nggak bakalan hilang dari saya gitu, dia bakalan tanggung jawab tentang utangnya karena itu buat ibunya 100 hari loh, gitu loh. Nah KTP-nya dia ada, ya KTP kan alamatnya jelas ada di saya gitu kan. Cuman kontak keluarganya itu nggak ada gitu. Dia sekarang posisi di Malaysia, dia itu menghilang dari sejak akhir bulan April gitu. Nggak ada kontak sama saya tuh. Saya nyari itu nggak ada. Itu saya apa harus datang ke rumahnya dia gitu, nyuruh orang atau gimana ya Mas? Masalahnya saya pikir kan, nanti mungkin bulan 5 dia ada kabar, ibu saya mau buat kurban gitu. Ibu saya nanya, kurban jadi gak? Insya Allah jadi gitu kan. Saya kan nungguin uang dari dia. Nggak taunya dia nggak ngasih. Ibu saya terus bilang, kurbannya jadi nggak? Ya saya kan bilang, jadilah insya Allah. Sama saya itu tak kasih uang tabungan saya dulu. Karena apa? Karena kan sama orang tua kan, takutnya dia sakit hati atau gimana kan. Saya nungguin uang dari dia. Tapi dalam hati saya tuh kok perih. Saya kok punya temen kok kayak gini, padahal buat ibunya 100 hari gitu loh. Itu kan ibunya meninggal gitu ya. Saya tuh hibah gitu dalam hati. Saya itu harus gimana? Ada orang yang mau ke sana gitu. Cuman saya itu berpikirnya itu kasihan. Siapa tahu dia dengerin curhatan saya ini. Kalau saya itu sakit banget dibohongin teman. Bukan sekali 2 kali kan. Gitu. Saya harus gimana ya Mas? Sampean harus semakin keras dengan hati sampean sendiri. Jangan terlalu lembut. Jadi rasa kasihan, rasa empati, ketulusan yang justru jadi sampean lebih mudah dimanfaatkan. Dari ceritanya sampean itu kenal cuman di game, terus dia cerita kalau kesah gini. Makanya berhubungan dengan sosial media dan online, intensitas itu akan memberikan dampak yang buruk bagi kita. Makanya ini salah satu dampak sosial media. Dan dampak juga sampean orangnya terlalu baik. Jadi hidup itu juga jangan terlalu baik, Mbak. Sampean ini bukan baik kalau kriteria saya terlalu baik. Kenal enggak, saudara enggak, cuman bilang kasihan, istrinya juga ada di Hong Kong. Kok sampai sampean bisa berpikir mau ngasih duit sama dia? Tahu gitu kan mending saya yang utang duit aja, yang orangnya jelas gitu. Yang orang sampean orang enggak jelas aja sampean pinjemi, ya mending saya yang minjem duit aja Mbak gitu. Tak buat betulin Land Rover. Gini loh Mbak, jadi sekali lagi inilah yang jadi masalah secara umum di Hong Kong. Teman-teman semuanya itu kesepian. Teman-teman semuanya itu mencari orang yang bisa diajak berbicara dengan baik dan benar, bukan memanfaatkan. Kan kayak gitu tuh. Nah akhirnya ya namanya orang mau ngajakin ngomong dan segala sesuatu kan ya pasti punya maksud. Iya kan? Dan orang satu hal, kalau dianya itu tidak jelas itu dalam artian kan hanya sebatas sosial media. Kemungkinan untuk ditemuinnya itu sangat-sangat tipis, sangat kecil sekali.
maka jangan mengambil sebuah resiko. Gitu loh. Jadi betul. kalau sampean sama saya, sampean ngutangi ya 10.000 ya. Enak golek ini nek gak bayar, bener nggak? Iya betul. Iya kan? Jadi Mas Sandro ini tak pinjemin lo ya. Sampean rekam pisan. Nah, begitu iki lo Sandro nyile utang duit 10.000, orang bayar. Wow, viral. YouTuber bel gedes entut goreng, ya enggak? Jadi sampean melihat kemungkinan sampean ketemu dengan dia intensitasnya secara offline itu bisa mungkin nggak gitu loh. Kalau nggak mungkin, jadi jangan ngelepasin sesuatu yang secara offline itu tidak bisa ditemuin gitu loh Mbak. Ini saya seneng ceritanya sampean ini. Ya ini yang saya mau, salah satunya adalah biar yang lain itu belajar bahwa ketika tidak memungkinkan untuk bertemu secara offline, maka jangan mudah menyerahkan sesuatu apapun, mau uang, mau barang, kepercayaan, apalagi jangan, selama kita sangat minim sekali ketemu secara offline. Lowong yang ketemu offline aja biasa ini masih bisa menipu, apalagi online. Nah ya kan repot gitu loh. Nah itu yang harus kita sadari untuk hari-hari ini gitu loh. Jadi kalau memang ibaratnya ada keperluan ditawarin bisnis, pulang dulu, sabar dulu, tahan dulu, ya kan. Orang-orang di dunia ini yang nggak beruntung, yang nggak tepat itu kan orang yang kurang bersabar. Kalau sampean kakean bersabar, nek kakean bersabar dadine kok sampean. Kadang-kadang yo gak boleh sabar-sabar terus. Yo enek sing gak sabar juga gitu. Kok penak jadi hatinya sampean itu benar-benar lembut dan ini akan menjadi sasaran. Oh. Enak banget ini omongannya Mas Andro, makasih ya. Loh, masalahnya sekarang gini loh. Enak banget loh. Sekarang gini loh, makanya sampean berteman sama saya sesekali biar tak ajak untuk menggok ke kiri yang ke kanan sing gak cuman terus lurus gitu loh Mbak. Bahwa otak manusia itu ada yang gaplei Mbak. Sampean harus tahu itu. Jadi sampean harus memproteksi diri sampean sendiri dengan memberikan prosentase 20% negatif thinking kepada sesuatu hal. 20%, 80% boleh kita positif, tapi 20% tidak boleh lebih untuk negatif agar menjaga yang seperti ini gitu loh. Tidak gampang terkibuli dengan meratap lah, dengan alasan ibunya, bapaknya, ya namanya juga genduri ya genduri, bisa aja dia moto ngasih rekaman tetangganya yang genduri kan juga bisa. Makanya saya jelek berpikirnya. Tetapi kan saya jelek berpikirnya karena sudah dapat cerita dari sampean. Kemarin betul. Jangankan kok itu, yang jaga rumahnya kakek saya dan nenek saya itu minta duit 500 juga. Untuk usaha gini-gini 500.000 loh, yo kebacut nih gak gelem ngekei. Saya juga gak ngasih. Itu aneh nek 500 yo gak usah ngutang lah, wis tak kasih aja, ibaratnya kan kayak gitu. Iya. 8 juta men. Ya nek pas duwe duit guyu-guyu, nek pas gak duwe duit. Tapi satu hal yang kita harus belajar lagi dari ceritanya sampean Mbak. Jadi apa yang harus sampean lakukan? Ya kalau sampean bisa nagih dengan datengin baik-baik satu. Ya kalau nggak bisa ya sudah, sampai 3 kali nggak bisa, anggap aja itu tabungan saya sampean, dan jangan pernah diungkit dan ditanyakan lagi utang itu. Biar jadi tabungan sampean di suatu kelak nanti gitu. Nek sampean percaya. Karena uang yang sudah keluar itu untuk ditarik kembali itu butuh energi yang begitu besar. Artinya kita juga mengembalikan ke diri kita. Sebenarnya kita itu kenapa sih gitu loh. Orang terlalu baik ya kena, orang jahat ya kena. Artinya ya kan, kehilangan apapun itu tidak
tergantung pada orang itu baik dan tidak. Karena cara kerjanya Gusti Allah itu bukan hanya memberi, tapi mengambil juga. Itu yang tidak banyak disadari teman-teman. Saya tanya, orang meninggal, orang yang kita sayangi meninggal, itu kersane siapa? Kersane Gusti Allah toh? Iya, betul. Artinya Gusti Allah itu juga mengambil gitu loh, paham gak? Iya, mengambil nikmatnya. Lah pada saat menjadi manusia yang tidak tergantung, ketika cara kerjanya Gusti Allah walaupun memberi ataupun mengambil, ya sudah Gusti Allah nek iki kersamu tak tompo kanthi ikhlas, walaupun itu tangane tugel, sikile tugel, apa meneh koyo Nabi Ibrahim kon bele anake. Nah, pas kemarin kan hari raya kurban. Iya. Iku anake lho sing dikongkon sing ngarepe dikon bele. Lah awake dhewe mau duit 8 juta. Membandingkannya begitu, Mbak. Iya. Ya kalau sampean muslim ya mohon maaf, kalau mungkin ya hal Muslim, yang lain saya Muslim. akan cari analogi yang berbeda lagi. Jadi apa jenenge, seseorang ditarik dan diambil karo Gusti Allah. Lawang kabeh nang donya iki lho, kalau kita sadar yo titipan wis. Mau dijaluk, mau diminta, mau dimintanya hari ini besok atau lusa ya sama aja, anggap aja. Nah kita itu selama bisa menggunakan atau hak pakainya masih kita pakai, kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Sampean punya sesuatu, taruhlah sampean punya HP ya, HP itu sampean kasihkan ke orang, dan dengan orang yang itu HP sampean itu ada nilai, iso golek duit, terus sampean diomongi, matur suwun lho ya, aku sampean selangi HP iki cik sampean selangi sesuk aku nek iso aku tumbas dhewe, aku oleh rezeki teko kene teko ngene HP. Kira-kira sampean wonge seneng enggak? Seneng. Ya, begitulah Gusti Allah. Ketika sesuatu yang menjadi titipan diberikan, digunakan kepada hal-hal yang baik, maka Gusti Allah akan nambahi. Tapi kalau kita gunakan kepada hal-hal yang nggak benar, tapi persoalannya hal baik dan hal yang nggak benar itu kadang-kadang kita tidak bisa menyadari. Iya. Makanya nek jerene wong Jawa eling. Dadi wong eling iku angel, Mbak. Nek dadi wong lali iku gampang. Ora usah dikongkone, kadang-kadang ya lali. Ya. Jadi kayak gitu. Ya, apapun yang akan terjadi. Karena ini sudah terjadi, ya nggak apa-apa. Diminta secara baik-baik, secara kekeluargaan didatengin. Kalau enggak ya sudah. Ingat bahwa sekali lagi terus jadi, gimana? Intinya jadi kalau misalkan masih bisa datengin aja ya. Sekali gitu atau 2 kali gitu. 3 kali lah. Terus kalau secara aturan itu 3 kali kita datangi. Kalau nggak bisa 3 kali atau kita 3 kali ngomong juga dia sudah nggak ngereken, ya sudah. Doakan aja agar mereka selalu sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia itu balik nang sampean berkali-kali lipat. Amin ya Allah. Kadang-kadang membuat seseorang yakin terhadap nalar, terhadap logika itu kadang angel. Tapi ya piye wong wis duwe ucul lek. Wis metu saka tangane dhewe ucul lek, Mbak. Iki katanya balik iki wis bingung. Bondo kaya iki wis ilang. Nek ade terus meratapi ya depresi ya, dadi gendeng, Mbak. Saya itu kan punya temen itu kan banyak dulu itu, cuman kan sama saya mereka kan udah pada pulang Indo gitu kan, yang baik-baik itu pada pulang Indo. Terus saya baru lagi ini yang baru-baru ini ya, apalagi pas saya main game gitu banyak yang baru ya kayak gitu. Tapi saya itu nggak pernah mempermasalahkan ada yang hutang 300, 200, apa mungkin saya terlalu baik atau gimana ya. Saya juga nggak tahu karena perasaan saya itu kok kasihan terus gitu. Makanya sampean harus berteman sama saya supaya belajar untuk menjadi tidak baik. Iya, terus saya itu berpikirnya ini yang ini nih yang saya pikir kok bisa gitu. Saya kan menghubungi sama istrinya kan lewat Facebook, malah Facebooknya juga tak lihatin, malahan dia juga istrinya itu
nawarin job-job cowok sama ya job cowok nggak tahu lah, saya juga dia itu kan ada kerjaan katanya di Macau lah, di Hong Kong lah, nggak tahu, saya 2 kali lihat itu tuh, ternyata saya tuh wah ini nipu kali ya. Nggak tahu juga. Ya makanya sama nek Terus kenal sama saya tak tunjukin hal-hal yang tidak baik. Saya nggak mau. Saya nggak mau menjadi manusia yang harus terlihat baik aja, nggak. Sampai juga harus tak tunjukkan hal-hal yang tidak baik. Orang yang sering berkumpul dengan saya tahu ketidakbaikan itu di mana letaknya. Enggak, ya begitu. Kan makanya gini loh, circle pertemanan kita lah yang membuat diri kita itu hancur dan grow up. Itu kalau pandangan di luar sana. Tapi kalau saya, ya saya bisa ikut sama siapapun. Kalau perlu saya yang mempengaruhi siapapun, bukan saya yang dipengaruhi sama siapapun, kayak gitu loh. Itu artinya kalau kita tidak terpengaruh kepada siapapun, berarti kan kita punya prinsip. betul. Karena banyak hidup ini orang-orang tidak punya prinsip. Makan Anda apa sekarang? Nanti. Nanti. Makanya prinsipnya kan kasihan. Nah, sampean kan prinsipnya kasihan. Lah ya sudah, kalau prinsipnya kasihan, sampean kok nggak kasihan sama saya? Bendino ngoceh, dikei masalah wong akeh, ngono kan misalnya. Mas sampean butuh utang duit, tak utangi. Nah, ngono kan enak gitu loh, Mbak. Lu kok malah ketawa tadi lo, wis ketok misek. Ketok emang misek saiki. Kok sekarang ketawa yo? Kok ketawa yo? Iya. Hanya ada di konten saya pokoknya. Hati saya bebas gitu, jadi dengerin Mas Andro nasehatin, masuk banget di hati saya. Masalahnya saya selama ini saya diem, saya berpikir itu kayak gini, apa saya harus nanya ke keluarganya atau gimana gitu kan. Terus kalau misalkan saya nanya apa mungkin gimana ya, kata saya itu, saya masalahnya kan teman saya itu kan adanya di Surabaya, kalau ke Blitar kan jauh gitu kan, saya juga kan nggak mungkin nggak ngongkosin dia gitu. Terus saya kan nggak punya teman lagi, saya nggak mau berteman, Mas. Masalahnya saya udah sering berteman ya seperti itu gitu. Pas ini yang terakhir itu karena saya kasihan, bener-bener kasihan. Saya pikir dia bakalan inget kalau ini saya pinjam uang buat ibu saya meninggal gitu loh. Oke, dan tenang. itu kan otomatis Blitar kan? Saya yang tak Blitar. Iya. Nanti sama saya aja. Saya yang tak ke Blitar. Saya mau pulang. Dan saya kalau kalau pulang pasti ke Blitar. Soalnya ibu saya kan dimakamkan di sana. Oh iya. Kasih aja alamatnya. Coba tak datengin. Nun sewu Mbak, Pak, Mbah, Om, Tante, Bule, tak jajal. Ya wis gitu aja, ndak usah bingung. Hah? Iya, saya tahu nama anaknya, saya tahu. Ya sudah, wis nggak usah bingung dan nggak usah disebut di sini. Nanti di WA aja. Nanti kan sampean tahu aku live, aku di YouTube lagi pulang kan sampean tahu. Nanti tinggal aja dikabarin. Saya juga pasti agendanya pasti ke Blitar. Pasti, soalnya ibuku di sana. Ibuku boboke di sana. Jadi makanya aku harus nengokin pasti kalau pulang. Kemarin juga. Iya harus. Ya, soalnya kemarin udah diimpeni aku. Wayahe mangan ora ndang mangan dinteni ra mulih-mulih. Nah, kan makanya saya tak pulang dulu. Ya Allah. Jadi pulang ya, buku kangen kan, kalau kangen kan minta diendangi. Jaluk ditukokno payung apa piye ben gak kepanasan. Dikicingnya saya kan juga udah 7 tahun nah makanya gitu loh ya. Sampean itu makanya berteman sama saya aja ben gak dihapusi. Iya. Sekarang kan alhamdulillah udah berani nelfon. Makanya saya itu udah seminggu yang lalu saya itu lihat Mas Andro tuh, saya nelfon nggak hati-hati banget. Saya itu takut gitu, takutnya itu apa curhatan saya nanti itu gimana gitu kan. Jadi dalam hati saya itu, saya kan nggak pernah curhat sama siapa-siapa, saya nggak pernah loh. Jadi apapun itu dipendam sendiri. Makanya ketika Mas Andro ngomong seperti itu tuh, hati saya itu udah buyar gitu, tenang gitu. Gini gitu, loh Mbak. Jadi alhamdulillah gitu. Dalam hidup dan dalam konten saya itu tidak boleh menyalahkan orang yang telepon. Tapi orang yang mau telepon kita itu harusnya saya yang berterima kasih. Jadi saya itu di story cerita
di story masalah untuk saya publish. Jadi kita nggak butuh publish manusianya, kita publish ceritanya. Agar iya. agar supaya orang-orang yang lain itu bisa belajar dari cerita sampean. Harusnya Iya. saya terima kasih. Kalau ada orang telepon terus teleponnya disalah-salah, terus dimaki-maki, itu orang yang ditelepon itu goblok, bukan orang yang nelpon yang goblok. Ya iya. Iya. Sampean kan mau cerita itu kan karena percaya. Percaya. Ya, percaya. mau cerita itu kan karena ingin menghempaskan dan menganggap saya itu orang yang enak kalau diajak ngomong, kan harus